Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas soal UASD, ujian akhir semester take home exam, statistika pendidikan Universitas Terbuka. Berikutnya kita akan bahas soal UASD nomor 3. Ini diberi skornya 20. Berikut ini adalah hasil pengukuran data IQ siswa sekolah negeri dan sekolah swasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Uji apakah ada perbedaan yang signifikan antara IQ siswa sekolah negeri dan siswa sekolah swasta pada taraf signifikan 0,05. Nah, pada saat soal ini diberikan, kita harus paham ini masuknya ke materi yang mana dari statistika. Kalau dari modul yang mana. Nah, kalau sudah uji, berarti masuknya ke uji hipotesis. Jadi nanti kita pas saat mau mengerjakan, itu kan kita bisa langsung paham. Oh iya, ini berarti ke uji ya, uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada di modul 8. Nah, di modul 8 juga kan ada beberapa KB. Karena di sini datanya ada 2, ya, ada IQ siswa sekolah negeri, IQ siswa sekolah swasta. Yang dicari adalah signifikan dari perbedaan antara IQ siswa negeri dan swasta. Berarti kita lanjutkan. Lihat ke modulnya. Ya, modul halaman berapa? Ternyata kita lihat untuk uji statistik menyangkut rataan itu adalah ada di tabel 8.3 halaman 8.35. Silahkan dibuka halaman 8.35. Ya, lihat di tabel 8.3 halaman 8.35. Kira-kira soal ini dapat diselesaikan dengan uji statistik yang mana yang paling tepat? Baris yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya. Yang baris pertama, uji normal. Datanya hanya ada 1. Mu sama dengan mu 0. Ya. Kemudian yang kedua, uji T dengan data tunggal. Yang D itu uji Z, datanya ada 2 itu kan, ada sigma A, ada sigma B, ada rata-rata A, ada rata-rata B. Namun dia uji Z. Ya, uji Z itu biasanya uji normal itu digunakan ya untuk ukuran yang lebih besar. Ya, ada yang menyatakan lebih dari 30. Kemudian simpangan baku dari populasinya diketahui. Sedangkan ini soal itu simpangan baku populasinya tidak diketahui. Yang pertama itu. Yang kedua, ukurannya ya kecil. Ukuran datanya hanya 7. Setiap datanya hanya ada 7. Jadi yang paling tepat ya untuk soal seperti ini uji statistikanya adalah bagian yang keempat, baris yang keempat. Jadi menggunakan uji T. Langkah-langkahnya kita ikuti yang ada di modul 8.34. Yang pertama, tentukan hipotesis statistikanya. H0-nya berarti mu A sama dengan mu B. H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Karena mu A tidak sama dengan mu B, berarti ya ini disebutnya dengan statistik 2 arah, uji statistik 2 arah. Kemudian bagian yang kedua, pilih taraf keberartian alfa. Nah, di sini taraf signifikannya adalah 0,05. Jadi alfanya adalah 0,05. Langkah yang ketiga,
Pilih uji statistik yang sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian cari daerah kritisnya. Tadi sudah, ya dipilihnya adalah uji beda rataan, yaitu kalau di sini menggunakan uji T. Kemudian daerah kritisnya, daerah kritis itu apa? Daerah penolakan. Daerah kritisnya atau daerah penolakan. Nah, karena ini statistikanya ujinya adalah dua arah, maka daerah kritisnya adalah T kurang dari T tabel atau T hitung ini ya, T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, T tabelnya bagaimana? Karena dua arah, berarti T tabelnya alfanya adalah 0,05 dibagi 2, 0,025. Sedangkan derajat bebasnya di sini menggunakan NA ditambah NB dikurangi 2. Derajat bebasnya ya berarti jumlah anggota A, jumlah data A, jumlah data B dikurangi 2. 7 ditambah 7, 14 dikurang 2. Berarti 12. Ya, 0,025, 12. Sekarang kita lihat berapakah T table 0,025 dengan derajat bebas 12. Lihat di modul 6. Ya, coba lihat di modul 6. Halaman 6.21. Nah, ada enggak 0,025 alfanya? T 0,025 ada enggak di tabel? Nah, tidak ada kan? Karena tidak ada, berarti kita cari yang 1 dikurangi 0,025. Berapa berarti ini? 0,975. Ya, lihat yang 0,975 ada nggak? Ada, Pak. Ada, berarti ada di kolom ketiga. Tarik ke bawah ke derajat bebasnya 12. 2,18. 2,18. Jadi daerah kritisnya ya T hitung kurang dari negatif 2,18 atau T hitung lebih besar dari 2,18. Nah, inilah daerah kritisnya. Nah, nanti karena daerah kritis itu merupakan daerah penolakan H0, ya kalau misalkan nanti lebih dari 2,18, berarti nanti artinya adalah tolak H0. H0 itu menyatakan apa? Rata-rata IQ sekolah siswa negeri sama dengan rata-rata IQ siswa sekolah swasta. Gitu. Jadi tolak ini, kalau tolak ini kesimpulannya apa? Berarti terima H1. Terima H1 berarti artinya IQ siswa sekolah negeri berbeda dengan IQ siswa sekolah swasta. Sampai situ dulu paham? Langkah berikutnya adalah hitunglah nilai statistik dari sampel berukuran N. Berarti cari T hitungnya. Nah, cari T hitungnya, rumusnya ada di tabel 8.3 baris keempat. T-nya sama dengan X bar A dikurang X bar B. D0-nya ingat 0 ya, diabaikan saja D0-nya. Dibagi SP akar dari 1/NA ditambah 1/NB. Sama dengan rata-rata A. Rata-rata A itu yang ini ya. Ya ini XA, ini yang si A. Ini yang A, ini yang B. Oke, berarti kita jumlahkan dulu ini.
Silahkan yang punya kalkulator kita jumlahkan X-nya. Ini Y-nya juga salah ya, belum ya? Belum kita saya tulis. Sebentar, Y-nya saya tulis dulu. 87 104. 87 104. Kemudian 91 93 91 93. Dibantu ya, ini jumlahkan yang A-nya. 103. Kemudian 111 96. 111 96. Kemudian disiapkan juga kalkulatornya untuk membantu menjawabnya. Berapa ini dijumlahkan semuanya? 773, Pak. Oke, 773. Yang B-nya? Oke, berarti rata-rata untuk A, kita cari dulu rata-rata A-nya. 773 dibagi 7. Berapa? 110, ada koma 4. 2 ambil 2 di belakang koma. Berapa? 42. 42. Kemudian X bar B-nya 685 dibagi 7. 97,85. 97,85. Nah, berarti dapat deh di sini 110,42 dikurangi 97,85. Coba berapa? 12,57. 12,57. Nah, yang ini akar 1 per NA tambah 1 per NB. SP-nya kita belum dapat ya. N-nya kan 7. Berarti ini 1/7 ditambah 1 per 7. 2 per 7. SP-nya yang kita belum dapat. Berarti ini akar 2 per 7. 7. Ya kan? Nah, tinggal cari Ya. SP. Perhatikan untuk mencari SP bisa menggunakan rumus yang ada di tabel jika jumlah datanya sama maupun beda nggak masalah. Namun kalau datanya sudah pasti sama, di sini kan banyak datanya sudah pasti sama nih. Ya, itu bisa langsung menggunakan rumus SP kuadrat itu sama dengan ya SA kuadrat ditambah SB kuadrat dibagi 2. Nah, ini SA kuadrat ditambah SB kuadrat dibagi 2. Itu SP kuadrat. Kalau mencari SP-nya tinggal diakarkan nanti. Nah, sekarang berarti kita butuh SA kuadrat dan SB kuadrat. Ya. Oke, kita cari dulu S kuadrat A dan S kuadrat B. S kuadrat A-nya kita gunakan rumus di modul halaman 4.60 bagian yang C, yaitu N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N-1. Tuh, berarti butuh sigma XI dan sigma X dikuadratkan. Berarti ini kita kuadratkan. Minta tolong dibantu. Berarti ini 7 dikali, nah ini dikuadratkan dulu, X kuadrat. 10.116 dikuadratkan berapa? Ayo dibantu kuadratkan ini. Halo? Satu orang aja. 116 dikuadratkan berapa? Berapa Ibu? Satu orang? 13.456, Pak. Oke, 132 dikuadratkan 17.424. 400
24. 107 dikuadratkan. 11.449. 107 dikuadratkan sama, ada satu orang yang menjumlahkan ke bawah ini. 11.881. 102 dikuadratkan. 10.404. Ada yang menjumlahkan berapa? 86.063. 063 berarti ini 86.063. Sigma XI-nya adalah 773 dikuadratkan dibagi dengan 7 kali 6. Coba Ibu kalikan 7 kali 86.063 berapa? 602.441. 602 441. terus 773 dikuadratkan 597.529. 597 529. dibagi dengan 42. Coba Ibu kurangkan langsung aja deh. Ini kurangkan langsung bagi 42 berapa? Dibagi 42. Iya. 116,95. 116,95 itu adalah S kuadrat A. Sekarang S kuadrat B sama rumusnya ya. N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N min 1. Nah sekarang ini minta lagi dibantu lagi. 87 dikuadratkan 7.569. 104 dikuadratkan 10.816. 91 8.281. 93 8.649. 103 10.609. 11 12.321. 96 dikuadratkan 9.216. kemudian dijumlahkan semuanya 67.461. 67.461 dibagi ini sama ya 42. Nah langsung nih 7 dikali ini dikurang ini langsung aja berapa hasilnya? Dikurang aja Pak. Kenapa? Langsung dikurang. Iya langsung dikurang 685 kuadrat pakai kalkulator. 472,227 udah dibagi 42 dikurangi. langsung aja bagi 42 71,47. Nah kita kembali ke sebelumnya. SP kuadrat sama dengan SA kuadrat ditambah SB kuadrat bagi 2. Berarti ini akan sama dengan 116,95 ditambah 71,47 dibagi 2. Coba Ibu hitung lagi berapa. 94,21. Langsung disubstitusikan ke sini. 94,21. 94,21. Coba hitung Ibu. 12,57 dibagi 94,21 kali akar 2 per 7. Boleh cari dulu nih akar 2 per 7 berapa, kalikan dengan 94,21. 12,57 dibagi, coba Ibu, akar 2 per 7 dulu berapa? Kemudian dikalikan 94,21. 19,03. Sekarang dibagi 12,57 dibagi 19,03. Oke, perhatikan di sini
S kuadratnya dapat 94,21. Sedangkan di sini rumusnya adalah S. Jadi kita harus akarkan. Jadi S-nya sama dengan akar dari 4,21. Nah, berarti ini akar dari 94,21. Berarti ini akar dari, nah caranya Ibu 94,21 dikali 2 dibagi 7 baru diakar. Berapa coba? 94,21. Kemudian dikali 2. Dikali 2 dibagi 7. Ya, kemudian diakar. 26,91. 26. Belum diakar. Oh, diakar dulu Ibu. Akar dari 26,91. 5,18. Nah, sekarang 12,57 dibagi 5,18. 2,42. Nah, inilah T hitung. T hitungnya adalah 2,42. Tadi kita ketahui T table-nya ya adalah 2,18. Ya, T table 2,18. Nah, berarti lebih besar lebih kecil daripada T table ini. T table-nya berapa tadi? 2,18. Nah, ini lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Nah, perhatikan tadi di daerah kritisnya, daerah kritis itu ada daerah penolakan. Tuh, lihat, lebih besar dari 2,18. Ya, berarti karena T hitung lebih besar T table, maka dapat disimpulkan tolak H0. Ya, jadi kesimpulannya tolak H0. Tolak H0 artinya apa? Tadi kan H0 mu A sama dengan mu B. Ya enggak? Mu A sama dengan mu B. Ditolak, berarti terima H1. Ya, H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Jadi tolak H0 kesimpulannya IQ siswa SMA negeri berbeda dengan IQ siswa SMA swasta. Silahkan, sampai sini ada pertanyaan. Oke, demikian pembahasan soal nomor 3 dengan skor 20, skor maksimumnya 20. Ya, soal UASD statistika pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.